Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Astrin Agustiana dari kelas Ekonomi Syariah I. Pada hari ini, saya akan menjelaskan hasil presentasi yang telah saya buat dengan tema peran asuransi sebagai pengalih risiko. Adapun subbab yang harus saya jelaskan, yang pertama, definisi asuransi, yang kedua, manfaat asuransi, yang ketiga, transfer resiko, yang keempat, resiko sektor bisnis asuransi, yang kelima, syarat resiko yang dapat diasuransikan, yang keenam, peran asuransi swasta dan pemerintah dalam perspektif manajemen resiko, yang ketujuh, perbedaan manajemen resiko dan asuransi, yang kedelapan, kondisi yang memungkinkan berkembangnya usaha asuransi. Yang pertama, definisi asuransi. Apa sih yang dimaksud asuransi itu? Menurut KUHD, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian yang mana seorang penanggung mengingatkan diri pada tertanggung dengan menerima premi untuk memberi penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau bahkan kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu. Dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa asuransi merupakan sebuah lembaga yang didirikan atas dasar untuk menstabilkan kondisi bisnis dari berbagai risiko yang mungkin terjadi, dengan harapan pada saat risiko dialihkan ke pihak asuransi, maka sebuah perusahaan menjadi lebih fokus dalam menjalankan usahanya. Yang kedua, manfaat asuransi. Ada beberapa manfaat yang bisa diterima pada saat seseorang atau institusi masuk dalam asuransi. Yang pertama, asuransi berperan sebagai penetralisir risiko. Maksudnya, pada saat risiko terjadi dan semakin lama cenderung semakin besar, maka pihak asuransi akan berusaha agar risiko yang dialami oleh suatu perusahaan tidak semakin tinggi. Namun, bahkan itu bisa diperkecil atau hingga dihilangkan. Yang perlu diingat bahwa usaha untuk menghilangkan risiko hingga mencapai titik nol itu sangatlah sulit. Namun dengan adanya lembaga asuransi, diharapkan risiko tersebut bisa teratasi pada titik terkecil. Yang kedua, asuransi sebagai pihak pengganti kerugian. Seseorang yang masuk dan terdaftar sebagai nasabah asuransi itu memiliki kewajiban membayar setiap bulannya dengan rincian serta biaya klaim asuransi yang ditentukan dalam surat perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Asuransi sebagai penanggung risiko memiliki fungsi yang sangat tegas, bahwa pada saat nasabah mengalami risiko kebakaran dengan kebutuhan yang berlaku, maka seorang nasabah itu wajib mengganti kerugian sebesar yang diperjanjikan. Yang ketiga, mengurangi siksaan mental dan fisik bagi pihak tertanggung yang disebabkan rasa takut dan kekhawatiran. Yang keempat, menghasilkan tingkat produksi, tingkat harga, dan struktur harga yang optimum. Yang kelima, memperbaiki posisi persaingan perusahaan kecil. Sebagai tambahan, perusahaan asuransi dalam praktek berperan dalam aktivitas penting pengendalian kerugian. Selanjutnya, transfer risiko. Transfer risiko itu dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, mentransfer risiko ke perusahaan asuransi. Yang kedua, mentransfer risiko ke perusahaan non-asuransi. Mentransfer risiko ke perusahaan asuransi maksudnya perusahaan mendaftarkan dirinya ke perusahaan asuransi. Ini dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, seperti asuransi pada benda yang dimiliki perusahaan, contohnya kendaraan, mesin, bangunan, dan lain sebagainya. Yang kedua, asuransi jiwa kesehatan. Maksud dalam konteks ini,
dilakukan pada setiap karyawannya yang bekerja di perusahaan tersebut, sehingga pada saat karyawan mengalami kecelakaan atau sakit, maka karyawan tersebut akan mendapatkan tanggungan biaya, contoh biaya berobat gratis. Kemudian mentransfer resiko ke perusahaan non-asuransi. Maksudnya, perusahaan akan memindahkan sejumlah resiko yang akan dialaminya ke perusahaan lain, yang dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, perusahaan akan mentransfer sejumlah pekerjaannya kepada pihak lain. Karena jika dikerjakan sendiri, diperkirakan tidak akan maksimal dan tidak akan terselesaikan pada tepat waktunya. Yang kedua, perusahaan memindahkan sejumlah asetnya dari bentuk uang ke bentuk benda, seperti tanah atau gedung, dengan prediksi memiliki profit ke depannya. Yang ketiga, menitipkan sejumlah barang-barang berharga perusahaan ke tempat yang aman. Yang keempat, mendiversifikasikan aset. Diversifikasi aset adalah meletakkan atau memiliki aset pada tempat-tempat yang berbeda. Contohnya, perusahaan dengan kepemilikan finansialnya tidak hanya memfokuskan pembelian atau pemilikan aset hanya pada satu jenis saja, seperti membeli obligasi perusahaan, dan lain sebagainya. Di mana pada saat terjadi krisis ekonomi akan menyebabkan banyak perusahaan-perusahaan yang hancur atau terguncang, dan ini berakibat pada jatuhnya harga obligasi di pasaran, serta perusahaan-perusahaan penjual obligasi mengalami masalah dalam membayar bunga obligasi sehingga keuntungan yang diharapkan dari bunga obligasi tidak terpenuhi. Kemudian, resiko sektor bisnis asuransi. Pada saat seseorang masuk ke sektor bisnis asuransi atau mendirikan sebuah perusahaan asuransi, maka akan menghadapi beberapa bentuk resiko yang bisa terjadi. Yang pertama, permasalahan pada saat klaim asuransi terjadi, dan bagi pihak perusahaan asuransi harus menyediakan dana sesuai dengan yang disepakati oleh kedua belah pihak dalam perjanjian. Yang kedua, perusahaan asuransi membuka kantor di kawasan dekat dengan rawan gempa. Maka pada saat terjadi bencana, akan menjadi sebuah persoalan karena klaim asuransi yang harus dibayarkan bukan satu atau beberapa perusahaan atau juga individu, namun akan bersifat keseluruhan. Yang ketiga, pihak asuransi akan berusaha menghindari menerima klien atau anggota yang mengasuransikan produknya yang memiliki tingkat risiko tinggi. Sebagai contoh, pihak asuransi menghindari menerima asuransi dari para pedagang kawasan toko penjualan buku. Karena pada toko jenis ini, barang-barang akan mudah terbakar, dan jika terbakar, mampu terjadi dengan waktu yang cepat. Berbeda dengan toko yang menjual material atau bangunan. Yang keempat, secara internal bagi perusahaan asuransi, resiko yang terjadi menyangkut dengan tindakan ketidakjujuran yang dilakukan oleh para karyawannya. Tindakan ketidakjujuran yang dilakukan oleh para karyawan atau yang disebut dengan kecurangan yang disengaja merupakan bentuk tindakan yang ingin mengambil keuntungan secara pribadi, tanpa memikirkan kerugian bagi pihak perusahaan secara keseluruhan. Contohnya, pemalsuan data-data baik pembelian atau penjualan, bahkan penyetoran yang dilakukan oleh para nasabah yang menyetorkan sejumlah uang setiap waktunya. Yang kelima, resiko yang disebabkan oleh faktor ketidakjujuran yang dilakukan oleh para audit internal perusahaan. Yang keenam, resiko keputusan manajemen menyangkut dengan keputusan pengalokasian dana yang tidak tepat dan tidak mampu memberikan hasil sesuai dengan yang diharapkan, sehingga seharusnya return yang diperoleh sesuai dengan target, namun ternyata di luar target, apalagi jika itu adalah jauh dari target yang diharapkan.
Sementara dana yang dipakai untuk pengalokasian aset sebagian besar dana yang dipakai dari hasil para nasabah yang menyetorkan kewajiban asuransinya. Adapun syarat-syarat suatu resiko dapat diasuransikan. Menurut Herman Darmawi, ada 6 resiko yang dapat diasuransikan haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, kerugian potensial cukup besar tetapi probabilitasnya tidak tinggi, sehingga membuat perusahaan asuransi dapat bekerja seekonomis mungkin. Yang kedua, probabilitas kerugian dapat diperhitungkan. Yang ketiga, terdapat sejumlah besar unit yang terbuka terhadap risiko yang sama. Yang keempat, kerugian yang terjadi bersifat kebetulan. Yang kelima, kerugian tertentu. Yang keenam, bukan risiko bencana besar dan serentak. Selanjutnya, peran asuransi swasta dan pemerintah dalam perspektif manajemen risiko. Ruang lingkup penanganan risiko yang dilakukan oleh pihak asuransi swasta dan pemerintah itu berbeda. Biasanya, asuransi milik swasta itu menanggung risiko yang lebih kecil, sedangkan asuransi milik pemerintah itu menanggung risiko yang lebih besar. Jadi, untuk lebih dalam memahami masalah tersebut, mari kita melihat tabel. Perusahaan asuransi swasta itu memiliki kepemilikan modal yang terbatas, sedangkan perusahaan asuransi pemerintah memiliki kepemilikan modal yang lebih besar. Selanjutnya, perusahaan asuransi swasta itu bertanggung jawab kepada pemilik modal dan bekerja memberi keuntungan yang maksimal kepada pemilik modal. Sedangkan perusahaan asuransi pemerintah itu bertanggung jawab kepada pemerintah, di mana secara berkala selalu diaudit oleh lembaga yang ditunjuk pemerintah dan melaporkan hasil auditnya kepada pemerintah. Selanjutnya diumumkan kepada publik sebagai bentuk wujud konsep tata kelola pemerintahan yang baik. Selanjutnya, perusahaan asuransi swasta dan perusahaan asuransi pemerintah dinilai keberhasilannya jika yang pertama, mampu memberikan pelayanan yang maksimal. Yang kedua, jumlah nasabah semakin bertambah. Yang ketiga, jumlah perusahaan cabang semakin bertambah. Dalam perusahaan asuransi swasta dan perusahaan asuransi pemerintah itu menawarkan berbagai tawaran yang sama, seperti asuransi jiwa, kesehatan, kehilangan benda, kebakaran, dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya, kalian lihat di buku Manajemen Risiko halaman 347 sampai 349. Selanjutnya, perbedaan manajemen risiko dan asuransi. Perusahaan asuransi dan manajemen risiko itu memiliki keterkaitan yang sangat kuat. Di sisi lain, juga memiliki perbedaan masing-masing. Yang pertama, manajemen risiko. Itu adalah suatu bidang yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis. Sedangkan asuransi itu adalah sebuah lembaga yang didirikan atas dasar untuk menstabilkan kondisi bisnis dari berbagai risiko yang mungkin terjadi, dengan harapan pada saat risiko dialihkan ke pihak asuransi, maka perusahaan menjadi lebih fokus dalam menjalankan usahanya. Yang kedua, manajemen risiko itu suatu ilmu yang diajarkan dan dikaji, dianalisis, dan dijadikan sebagai salah satu mata pelajaran yang diajarkan di berbagai sekolah, khususnya universitas. Sedangkan asuransi itu adalah sebuah perusahaan yang didirikan dengan kepemilikan struktur organisasi di mana terdapat komisaris dan manajemen perusahaan dengan orientasi utama perusahaan memperoleh keuntungan yang maksimal dan bersifat berkelanjutan. Yang ketiga, manajemen risiko itu lebih menekankan kegiatannya pada menemukan dan menganalisis risiko murni. Sedangkan pada asuransi itu adalah menanggulangi risiko murni tertentu.
Yang keempat, manajemen risiko itu tugasnya hanya memberikan penilaian belaka terhadap semua teknik penanggulangan risiko termasuk asuransi. Sedangkan asuransi tugasnya menangani seluruh proses pengalihan risiko. Yang kelima, pelaksanaan program manajemen risiko itu menghendaki adanya kerjasama dengan sejumlah individu dan bagian-bagian dari perusahaan. Sedangkan dalam asuransi itu melibatkan jumlah orang dan kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Yang terakhir, kondisi yang memungkinkan berkembangnya usaha asuransi. Menurut Suisno Joyo Sudarso, ada beberapa kondisi yang memungkinkan berkembangnya usaha asuransi. Kondisi tersebut antara lain, yang pertama, sistem ekonomi masyarakatnya itu harus berbentuk sistem perekonomian bebas. Yang kedua, masyarakatnya sudah sangat maju dan merupakan masyarakat industri. Yang ketiga, peraturan perundang-undang sudah terorganisasi dengan baik, diterapkan secara fair dan sudah diketahui oleh masyarakat luas. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf, dan jika ada yang kurang paham, silahkan ditanyakan. Wa akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.